Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu gembira. Selamat jumpa lagi dalam proses pembelajaran agama hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kemampuanku terbatas. Kita patut bersyukur atas berbagai kemampuan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa kemampuan-kemampuan yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Atau sebaliknya, jika ada yang sama, tingkat keterampilan tersebut pasti berbeda-beda. Dengan kata lain, kita perlu belajar menyadari bahwa kemampuan kita itu terbatas. Tidak pernah ada seorang pun yang pintar dalam segala hal. Kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri dapat disikapi baik secara positif maupun juga negatif. Sikap apa saja yang sering muncul? Apa kehendak Tuhan melalui keterbatasan yang kita miliki? Jawabannya teman-teman dapat kita temukan dalam proses pembelajaran pada hari ini. Setiap dari kita, setiap manusia tentunya mempunyai keterbatasan. Iman Kristiani juga mengajarkan bahwa keterbatasan itu merupakan pengalaman yang tak bisa diingkari. Manusia kita ini adalah makhluk yang fana, yang terbatas. Kita diciptakan dalam kesempurnaan, tetapi juga mempunyai keterbatasan. Keterbatasan tersebut dapat berupa keterbatasan fisik atau keterbatasan kemampuan. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman menjawab dua pertanyaan ini, Suster akan memberi contoh tentang keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang. Semoga contoh ini dapat membantu permenungan kalian untuk memahami keterbatasan yang kamu miliki. Yang pertama, ada anak yang sangat pandai sewaktu di SD, tetapi sekarang hanya menjadi pengamen jalanan karena orang tuanya tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan dia. Lalu ada anak keluarga kaya dan serba kecukupan, tetapi sekarang hanya menjadi pedagang asongan karena malas sekolah dan sering tidak naik kelas. Ada anak yang pandai dalam pelajaran, tetapi di sekolah tidak punya teman karena ia memiliki sifat pemalu dan kurang bergaul. Teman-teman, setelah teman-teman menyimak atau mendengar beberapa kasus yang Suster sampaikan tadi, silakan teman-teman menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, keterbatasan apa yang dianggap dapat menjadi penghalang dirimu untuk menjadi manusia sukses? Kedua, menurutmu adakah jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi keterbatasanmu? Dengan cara apa atau bagaimana kamu mengatasi keterbatasan tersebut? Silakan teman-teman mengerjakan tugas ini nanti ya di Google Classroom. Lalu berikutnya, Suster akan membaca sebuah kisah mengubah tragedi menjadi kemenangan. Selama bergenerasi-generasi sebelum abad ini, prosedur standar untuk mengembangkan perajin ahli adalah dengan ayah mengajarkan profesinya kepada anak laki-lakinya. Keahlian yang diperlukan untuk membuat kerajinan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bertahun-tahun yang lalu, seorang pembuat sepatu mengajarkan kepada anak laki-lakinya yang berumur 9 tahun.
Kerajinan ini guna mempersiapkannya menghadapi kehidupannya. Pada suatu hari, alat pelubang kulit jatuh dari meja pembuatan sepatu dan secara tragis membutakan anaknya yang berumur 9 tahun. Tanpa pengetahuan dan keahlian kedokteran zaman sekarang seperti anak ini tidak hanya akan kehilangan sebelah matanya, tetapi juga kedua-duanya. Ayahnya memasukkannya ke sekolah khusus tunanetra. Pada masa itu, mereka diajarkan membaca dengan menggunakan blok-blok kayu ukuran besar. Blok-blok kayu itu canggung dan merepotkan, memerlukan banyak waktu untuk belajar. Walaupun demikian, anak tukang sepatu tidak puas hanya belajar membaca. Dia tahu pasti ada cara yang lebih mudah dan lebih baik. Selama bertahun-tahun dia merancang sistem membaca yang baru bagi orang buta dengan menusukkan bintik-bintik pada kertas. Untuk mencapai tujuannya, anak pembuat sepatu menggunakan alat pelubang kulit yang sama dengan yang membutakannya. Nama anak ini adalah Louis Braille, pencipta huruf Braille. Sekian kisahnya. Teman-teman, setelah kalian mendengar dan menyimak kisah ini, silakan teman-teman menjawab 2 pertanyaan. Apa yang menarik bagimu dalam kisah tersebut? Dan pesan apa yang dapat kamu petik dari kisah tersebut? Dua sikap yang sering muncul dalam menghadapi keterbatasan. Yang pertama adalah sikap positif. Sikap positif ini adalah sikap yang menerima dan mengakui diri. Sikap positif akan berdampak pada kemampuan untuk mengatasi keterbatasan dengan positif pula. Misalnya, ketika dia tahu bahwa dia tidak pandai, pasti dia akan belajar lebih keras. Belajar dari orang lain. Tidak minder dan sebagainya. Sikap kedua adalah sikap tidak mengakui, bahkan menutup-nutupi keterbatasan, yaitu sikap negatif. Sikap ini umumnya akan mengatur orang pada sikap dan tindakan munafik, berpura-pura iri akan keberhasilan orang lain. Lalu kemudian juga dia berusaha menjatuhkan orang lain. Minder, kurang percaya diri, kadang menghalalkan segala cara untuk menutupi keterbatasan dirinya. Misalnya, kalau dia tahu teman sekelasnya itu lebih pandai dari dia iri hati dengan temannya. Itu adalah salah satu ciri orang yang bersikap negatif. Tetapi lain dengan orang yang bersikap positif. Kalau dia tahu temannya itu lebih pandai dari dia, pasti dia akan mau bertanya kepada teman yang lebih pandai, atau mau bekerja sama dan belajar dari orang tersebut. Nah, teman-teman, ini tadi sudah Suster baca kisah dari tragedi, mengubah tragedi menjadi kemenangan. Kisah Louis Braille ini sebenarnya yang pertama memberi pesan yang amat jelas sekali kepada kita. Keterbatasan apapun bila disikapi secara positif bisa menjadi peluang untuk berkembang. Kalian dapat menyaksikan sendiri banyak orang cacat yang menjadi terkenal. Banyak orang yang kurang pandai dalam matematika tetapi sukses jadi pengusaha. Banyak orang yang berasal dari pelosok kampung yang ke sekolah harus berjalan kaki puluhan kilometer dan fasilitas belajarnya sangat minim, bisa menjadi juara olimpiade. Apalagi teman-teman sekarang yang semuanya
serba ada. Masih banyak contoh lagi yang bisa kita temukan. Yang penting adalah keberanian kita untuk menerima keterbatasan, mengatasi dengan bekerja keras, yakni bahwa segala sesuatu bisa diraih asal ada tekad. Asal ada tekad, teman-teman. Dan sebagainya. Maka mengeluh, minder, frustrasi, iri, atau menghalalkan segala cara tidak akan menyelesaikan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh kita. Nah, sekarang suster akan membaca sedikit tentang keterbatasan atau tentang pesan gereja dalam menghadapi keterbatasan. Ketika sadar akan keterbatasan kemampuan, ada sebagian orang menjadi bingung, bahkan ada pula yang menyalahkan Tuhan. Misalnya ketika dia tahu dia diciptakan cacat, fisiknya tidak sempurna, ada orang yang merasa bingung, bahkan ada orang yang menyalahkan orang tuanya, dan ada juga yang menyalahkan Tuhan. Begitu juga dengan para murid Yesus, rupanya mengalami hal yang kurang lebih sama. Mereka bingung dan menyalahkan Yesus seolah-olah Yesus itu tidak peduli dengan nasib mereka. Seperti nampak dalam ungkapan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Mungkin dalam bahasa manusia sekarang atau bahasa kita sekarang ini bisa berbunyi, "Mengapa saya tidak dilahirkan dengan wajah cantik atau wajah ganteng seperti teman saya? Mengapa orang tua saya ini miskin? Mengapa saya tidak pintar, tidak pandai sepintar dia? Mengapa engkau menciptakan aku dalam keadaan cacat?" Tetapi ada hal yang menarik dari kutipan tersebut. Ketika sadar akan keterbatasan kemampuannya, para murid Yesus itu pergi mencari pertolongan Yesus. Mereka sadar bahwa saat menghadapi keterbatasan, manusia itu perlu memberanikan diri, meminta bantuan orang lain, terutama meminta bantuan dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Nah, teman-teman, sekarang silakan teman-teman mengambil kitab sucinya, membaca dari Injil Matius bab 4 ayat 35 sampai 41. Tugasnya untuk kalian kerjakan yang pertama. Keterbatasan apa yang dialami atau dihadapi oleh para murid Yesus dalam kisah tersebut? Perasaan atau sikap apa yang muncul dalam diri mereka saat menghadapi keterbatasan? Lalu terakhir, apa yang mereka lakukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut? Silakan teman-teman mengerjakan tugas ini ya. Suster menunggu. Dua pesan yang tersampaikan dalam kisah Yesus meredakan angin ribut. Yang pertama sebenarnya itu mau menguatkan keyakinan iman kita bahwa di balik keterbatasan yang dimiliki pada setiap orang pada saat manusia diciptakan, Allah sebenarnya bermaksud supaya kita itu bisa saling membantu dan bekerja sama satu sama lain untuk saling mengembangkan dan menyempurnakan. Bukan maksud Tuhan tidak bersikap tidak adil. Ketika dalam keluarga ada satu anggota yang cacat, misalnya Tuhan hendak mengajarkan mereka untuk lebih peduli dan menyayangi anggota keluarga itu. Kita semakin diteguhkan jika kita saling membantu dan bekerja sama dalam keterbatasan kita masing-masing demi saling melengkapi dan mengembangkan diri. Kedua, pada akhirnya kita atau manusia harus sadar bila mana mengalami keterbatasan diri, kita harus mencari sumber kekuatan. Sumber kekuatan itu siapa? Sumber kekuatan itu adalah Tuhan Allah sendiri.
Kenyataan tersebut bisa kalian lihat mengapa pada saat-saat sulit orang tuamu atau kamu lebih rajin berdoa supaya misalnya kamu lulus ujian. Banyak orang tuamu mohon kepada Tuhan melalui doa novena supaya kalian bisa naik kelas atau supaya bisa keluar dari kesulitan atau supaya bisa lulus ujian. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan penjelasan dari suster, silakan teman-teman mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh suster. Kemudian bisa teman-teman membuat refleksi secara pribadi di buku catatan kalian. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pembelajaran agama berikutnya.